Halo teman-teman, selamat sore. Yang bisa on cam silahkan on cam. Mana nih? Gimana kabarnya hari ini? Mana nih, masa nggak ada yang on cam? On cam dong, yang bisa on cam dong. Safa biasanya on cam, kok nggak on cam Safa? Halo Rara. Rara ini berarti yang ini ya. Rara tuh yang Azhara Wicaksono ya? Iya, Oh, berarti kalau Zahra, Zahra Octavia. Oke, oke. iya. Lag. Aku nge-lag kah? Gak punya kamu kali, Karujan. Teman-teman sekarang lagi senang main game apa? Ngobrol aja dulu kita kan sambil nunggu yang lain. Dota 2, Minecraft, Roblox. Robloxnya yang apa tuh? Valo. Banyak banget ya. Tapi sekarang banyak kan yang lagi zaman Roblox banget ya sekarang ya. Main yang kalau nggak naik gunung, apa tuh yang mancing ya kan? Biasanya lagi itu tuh, lagi sering main Roblox teman-temanku juga. Emang seru ya. Main ML, ada yang main ML. Petani. Petani itu yang nanam itu ya? Eh, iya bukan sih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Iya kan, Grow Garden kan. Aku pernah dengar juga sih. Rara main apa gamenya Rara? Roblox. Roblox juga. Iya, kalian bisa main di platform Agonova, tahu nggak sih? Bisa main-main game teman-teman kalian. Tahu nggak? Di ini, di platform ya, setelah login tuh di atas kan ada pilihannya course, terus ada Hall of Fame kan. Nah, di situ kalian bisa main game tuh. Ada punya teman-teman dari kelas lain juga yang udah dibikin di situ. Gitu. Oke, aku lebih suka game survival. Wes, apa tuh, kayak apa tuh? Aku juga kurang tahu sih. Aku mainnya tuh masih yang kayak ya kayak apa Cooking Mama gitu-gitu, tahu nggak? Kayak aku pikir nggak tahu ya, kayak memberi makan inner childku gitu loh. Sih. Oke, oke, udah. Oke, udah ya, kita selesai ngobrolnya. Hari ini kita akan belajar tentang, aduh apa ya, lupa. Perintah berkondisi bersarang. Masih ingat nggak kalau perintah berkondisi minggu kemarin? Kayak gimana? Nggak ingat. If else yang kita bahas if else tuh. Suaraku kecil nggak sih? Nggak. Nggak ingat. If else. Katanya if else gampang minggu kemarin. Ya nggak sih? Siapa sih yang bilang gampang? Kalau yang susah yang booleannya tuh katanya gitu waktu itu. Minggu kemarin.
Oke, jadi hari ini kita bakal belajar. Ini kenapa di atas begini? Hari ini kita bakal mempelajari kalau perintah berkondisi bersarang itu adalah alat pemrograman untuk kondisi yang rumit. Terus kita juga akan mempelajari dan memprogram perintah berkondisi dengan beberapa cabang. Ya, itu. Oke, kita bahas sedikit tentang minggu lalu. Jadi minggu lalu itu kita belajar tentang ekspresi logis ya. Jadi kebanyakan ke depan kalau pakai kondisi itu kita pakai tipe logis. Jadi bukan lagi pakai yang eh, matematika gitu. Jadi kebanyakan perbandingan lah. Jadi lebih besar, kurang dari, sama dengan, tidak sama dengan, kayak gitu. Terus aku saranin minggu kemarin tuh kayaknya aku lihat masih apa ya, banyak yang belum bisa terlalu paham bedanya lebih besar dari sama lebih besar dari sama dengan kayak gitu. Jadi coba pakai-pakai latihannya supaya kalian lebih paham dan fasih sih fasih. Cara memakai lebih besar dari, membedakan lah lebih besar dari sama lebih besar sama dengan dari, sama lebih kecil dari dan lebih kecil atau sama dengan dari. Gimana sih? Lebih kecil dari atau sama dengan. Ya gitulah. Jadi harus bisa membedain. Supaya kebanyakan tuh emang kondisi em, beda gitu dia ngecek listnya. Soal mana yang pakainya cuman ini doang atau yang ada sama dengannya gitu. Terus kita juga belajar tentang N sama OR. Jadi misal N dia itu dua kondisinya itu harus sama-sama benar baru dia bernilai true, tapi kalau OR salah satu benar dia udah true. Kayak gitu. Nah, ini. Jadi minggu kemarin tuh kita cuman belajar yang if else ada. Jadi ada dua kondisi aja kita belajarnya. Jadi misal ada apakah ekspresi logis itu benar, terus kalau iya dia melaksanakan tindakan A, kalau enggak dia melaksanakan tindakan B. Tuh, nah hari ini kita coba bersarangnya. Artinya adalah cabang di dalam cabang. Gitu. Ya, jadi penulisannya kalau kalian lupa itu namanya if else. If itu untuk ekspresi benarnya, terus nanti melaksanakan suatu tindakan. Else ini ketika kondisi lainnya atau ya kondisi yang enggak lah lawanannya dari yang if ini gitu. Jadi melaksanakan tindakan yang kedua. Kayak gitu. Dari yang minggu lalu dulu udah clear belum tentang if else kayak gitu? Clear ya, wah ngomong salah mulu. Clear, berikan jempol kalau clear. Mana nih? Kok nggak ada yang ngasih jempol? Nggak clear semua nih. Oh, Safa clear. Jempol. Jempolnya manual gitu sih, Arjan. Oke, oke. Udah, anggap aja lah clear lah ya. Oke, kita bakal bahas ke yang selanjutnya. Bersarang perintah berkondisi gitu. Bedanya apa sih jadi yang kemarin itu? Jadi kayak aku bilang tadi, yang ketika ada kata bersarang gitu, nanti ke depan juga ada lagi tuh yang bersarang gitu. Tuh artinya adalah suatu cabang di dalam cabang kayak gitu. Jadi kita akan belajar if else-nya di dalam if else gitu. Jadi untuk menggunakan perintah berkondisi itu, kalian tuh harus menentukan urutannya dari mana kondisinya akan dicek. Terus kalian juga harus tahu cara nulisin perintah yang bener kayak gimana. Mending langsung ke contoh aja nggak sih? Nah, jadi aku bahas dulu penulisannya ya. Ya, jadi penulisannya itu minggu kemarin kan kita cuman if, terus di sini else gitu kan. Nah, hari ini tuh kita belajar versi kayak gininya nih. Jadi dalam if else, entah itu ada di if-nya atau itu ada di else-nya, dia itu akan ada if else lagi gitu, akan ada percabangan lagi. Kayak gitu. Ini akan kita pelajari hari ini. Nah, misal nih contoh nih, program menawarkan makanan siap dimakan untuk waktu makan. Gimana sih? Jadi jika pelanggan itu memasukkan sarapan, rekomendasinya itu bakal diprintin bubur gitu. Terus untuk makan yang lain, jika pelanggan itu memakan sesuatu yang menyenangkan, kalau dia ditanyain dia mau yang mengenyangkan nggak, itu bakal direkomendasi pilaf. Terus untuk kasus lainnya atau yang lain atau nggak mau yang mengenyangkan, dia akan direkomendasikan daging dengan mashed potato.
Nah, dari soal nih biasanya tuh kalian harus bisa identifikasi akan ada berapa kondisi gitu. Nah, dari sini kita lihat dulu deh. Jika pelanggan memasukkan sarapan, dia itu akan ngasih rekomendasi bubur. Nah, satu kondisi kan, dia akan ngasih kondisi rekomendasi bubur. Terus bakal ada ditawari lagi nih dia. Dia tawari apa mau yang mengenyangkan nggak gitu. Kalau dia nggak masukin sarapan. Jadi untuk waktu makan yang lain, dia akan ditanyain mau yang mengenyangkan nggak. Nah, misal dia mau yang mengenyangkan, dia akan direkomendasi pilaf. Nah, untuk kasus lainnya atau yang nggak mau mengenyangkan, mereka akan direkomendasi daging dengan mashed potato. Nah, dari sini udah kelihatan kan ada berapa kondisi kan? Satu, dua, tiga. Kayak gitu. Nah, berarti pasti akan ada tiga kondisi di um, if else-nya. Kayak gitu. Terus gimana? Nah, kita bikin biasanya jelasinnya tuh pakai gini dulu. Yang pertama itu pasti ditanya nih di awal tadi dia ditanya waktu makannya itu mau kapan. Jadi mau sarapan atau yang lain gitu kan ya. Dia ditawarinya dengan menggunakan kata sarapannya. Jadi ketika dia memasukkan sarapan, dia akan outputnya dikasih rekomendasi bubur. Kayak gitu. Terus kalau nggak sarapan, dia ditanya lagi nih tadi kan. Jadi mau yang mengenyangkan nggak gitu. Nah, dia minta inputan lagi ke pengguna. Ingin makanan yang mengenyangkan? Kalau iya, dia akan direkomendasi pilaf. Ya kan bener kan? Kalau di keinginannya iya, dia akan direkomendasi pilaf. Kalau untuk kasus lainnya, berarti kan kalau selain yang mengenyangkan gitu kan, berarti else tidaknya dia akan mengasih rekomendasi daging dengan mashed potato. Kayak gitu. Ada tiga kondisi kan? Satu, bubur. Dua, pilaf. Tiga, mashed potato. Nah, kayak gitu. Jadi kan harus tahu, oh misal pertama nih, dia ditanya mau makan apa. Kalian pasti mikir, berarti butuh inputan. Gitu. Terus dari kalau dia mau sarapan langsung ngeprint bubur. Kalau enggak, dia tanya lagi, dia mau yang mengenyangkan enggak gitu. Terus ditanya mengenyangkan iya, dia rekomendasi pilaf. Kalau enggak, else lainnya, dia rekomendasi daging dengan mashed potato. Nah, terus kodenya kayak gimana? Jadi kodenya kayak gini nih. Jadi pertama pasti kita bikin inputan untuk tahu waktu makan dia. Inputannya disimpan di variabel waktu makan, terus kita pakai lower supaya nanti entah dia mau ngetik sarapan S-nya besar, S-nya kecil, dia kita tetap kebacanya sarapan gitu. Jadi makanya waktu makannya dipakein dot lower. Nah, udah dipakai. Jadi ketika waktu makannya itu sarapan, dia akan ngeprint bubur. Nah, selain sarapan, dia ditanya lagi keinginan. Jadi dia bikin inputan lagi untuk keinginannya. Kalau keinginannya itu mengenyangkan, dia akan bikin printnya rekomendasinya pilaf. Kalau enggak, dia akan ngeprint daging dengan mashed potato. Kayak gitu. Paham nggak? Masih bingung, Zahra? Oke, aku jelasin lagi ya. Ini siapa tadi yang bilang paham? Maesa, Safa. Oke, nih aku gini lagi. Jadi dari soal itu ya Zahra ya, harus tahu kira-kira akan ada berapa kondisi, kayak tadi aku bilang. Jadi yang pertama itu dia ditanya sarapan dulu. Kan ini program menawarkan makan siap dimakan untuk waktu makan. Jadi intinya menanyakan kamu mau makan apa sih? Kamu mau makan di waktu apa sih gitu. Nah, tergantung dari apa yang kamu inputkan itu, dia akan merekomendasikan sesuatu gitu. Jadi ketika pelanggannya itu memasukkan sarapan, dia akan rekomendasi bubur. Nah, itu satu kondisi. Otomatis dia pakai if kan karena jelas dia memasukkan sarapan gitu. Maksud rekomendasinya bubur. Nah, untuk waktu makan yang lain, nah kuncinya itu sih. Jadi kalau ada waktu makan yang lain atau kata-kata lainnya kayak gitu, itu pasti dia masuknya ke else. Nah, jika pelanggan ingin memakan sesuatu yang mengenyangkan, jika lagi, di sini udah ada kata jika lagi, berarti pasti bikin if lagi tuh. Jika pelanggan ingin memakan sesuatu yang mengenyangkan, maka rekomendasi pilaf.
Nah, kalau jika berarti pasangannya yang if, rekomendasinya pilaf. Untuk kasus lainnya, berarti else-nya dia akan mainkan rekomendasi daging dengan mashed potato. Kayak gitu. Oke, Zahra oke. Oke, nah, oke, aku tanya, ini kan contoh programnya dia masukin waktu makannya makan malam. Nah, di sini di pasti programnya kan pertama ke sini dulu. Ditanya waktu makan, dia ngiputin makan malam. Makan malam kan bukan sarapan nih, otomatis dia masuk ke else. Nah, di else dia ditanya lagi keinginannya yang mengenyangkan nggak? Dia minta yang mengenyangkan, otomatis dia akan ngeprint pilaf. Kalau misal aku kalau misal aku ngetikin waktu makannya makan siang, kira-kira yang ketampil apa, teman-teman? Keinginan. Iya. Kok bubur sih, Mahesa? Bubur itu kalau sarapan. Kalau makan siang berarti dia masuknya kan bukan sarapan nih, otomatis dia masuknya ke else. Dia ditanya keinginannya. Gitu. Misal aku nginputin makan pagi. Makan pagi, makan pagi. Keinginan. Kok bubur? Makan pagi keinginan, bener Alia. Kenapa? Karena di sini, apa karena kalian mikirnya makan pagi itu sama kayak sarapan gitu lah? Kenapa Rara pilih makan, bubur, Rara? Atau yang lain deh, di siapa tadi yang pilih bubur lagi? Mahesa nih jawabnya tadi kan? Karena dia itu teman-teman ini kalau aku habis pakai di notesnya, kenapa notesnya jadi hilang ya? Oh ini pakai ini ya. Nah, jadi meskipun makan pagi itu gak tahu sih, mungkin kalian mikirnya makan pagi itu sama kayak sarapan ya mungkin ya. Jadi makan pagi, tapi kan di sini tetap yang dikenali itu sarapan teman-teman. Jadi entah kalian mau nulis makan pagi terus apa breakfast kali ya. Itu dia tuh cuman mengenali kalau inputannya itu sarapan gitu. Jadi selain sarapan dia tetap akan masuk ke else, masuk ke keinginan ini. Kayak gitu. Jelas? Kalau aku ngetikin terakhir-terakhir. Kalau aku ngetik makan malam tidak mengenyangkan, makan malam terus nanti dia bakal tanya keinginan, aku jawabnya yang tidak gitu atau tidak mengenyangkan gitu. Kira-kira jawabannya apa? Iya, sip, pinter-pinter. Sudah paham ya semuanya ya? Oke, jadi kesimpulan sementara yang kita dapatkan, ide dengan konstruksi bersarang itu juga berlaku kepada perintah berkondisi. Itu jadi membantu menghindari pengecekan kondisi yang rumit. Makanya kita bikin konstruksi bersarang. Kalau kita pakai if gitu kan kayak minggu kemarin nggak efisien gitu. Terus untuk memprogram perintah berkondisi bersarang, kami itu harus menentukan urutannya dari mana kondisi akan dicek, terus mengetahui gimana cara menulis yang benar konstruksi bersarang kayak gitu. Oke, seperti biasa kita ke platform nomor satu. Nah, ini teman-teman maksudku tadi. Jadi sebenarnya tuh kalau mau pakai if gini tuh bisa, tapi ya bakal lebih banyak kondisi yang harus kalian tulisin gitu. Kayak misal nih sarapan, and keinginan.
sarapan and keinginan bukan ringan kayak gitu. Jadi mending kalian pakai yang if else gini. Oke, aku bakal jelasin yang nomor 4 ini. Jadi nomor 4 ini program merekomendasikan produk yang promosi. Jadi untuk pembeli ingin rekomendasi, program menanyakan kategori barangnya. Kalau kategorinya itu manisan, bakal dikasih rekomendasi buah jeli untuk 200 koin. Kalau kategori lainnya berarti akan dikasih rekomendasi jus lingonberry untuk 140 koin. Jika pembeli tidak ingin produk yang dipromosi, program dengan ramah mengatakan selamat tinggal, beritahukan kami jika kamu berubah pikiran. Oke, berarti dari sini kita lihat ada satu, dua, tiga. Tiga kondisi ya. Jadi kalau pertama ditanya dulu keinginan rekomendasi gitu. Jadi bikin inputan untuk apa kamu ingin barang promosi. Kalau iya, jadi if sales ya, jangan lupa titik apa nih? Kenapa lupa sandinya? Bentar ya, jelasin dulu ya habis ini. Jadi jika salesnya yang diinputkan oleh pengguna ini iya, nah di sini dia akan ngasih rekomendasi di dalamnya. Itu. Kalau enggak, dia akan beritahukan kami jika kamu berubah pikiran. Berarti pasangannya if ini adalah else ini, ya kan? Beritahukan kami jika kamu berubah pikiran. Nah, kalau pasangannya berarti harus dibuat sejajar, sekufu, isi ya. Gitu. Terus, jadi ketika pembeli rekomendasi terus programnya mengatakan ya, pengguna menginputkan ya, dia akan diberi kondisi lagi. Jadi jika kategorinya itu manisan, dia dimintain inputan kategori tuh. Tuh kan kayak gini. Jadi setelah iya dia dimintain masukkan kategori. Nah, kalau manisan itu buah jelly, kalau lainnya dia jus lingonberry. Berarti if kategori yang diinputkan oleh pengguna itu manisan, dia ngeprint buah jelly. Kalau else, dia akan ngeprint jus lingonberry. Gitu. Nah, jangan lupa ini if-nya. Kalau if, beda ya sama variabel cell sama kategori ini. Jadi kalau dia if, operator kondisinya itu harus dua sama dengannya. Gitu. Paham, paham, paham? Paham tidak? Sip. Kalau paham, silahkan dikerjakan nomor 1. Mana tadi yang lupa ininya? Lupa ya? Safa ya? Ah, terus kalau belum kebuka, maksudnya apa yang belum kebuka? Oh, di ini dulu, di reload. Halamannya di reload. Siapa lagi yang tidak datang? Gibran tumben nggak datang Gibran. Gibran. Loh, mana ini? Saya screen dong. Yuk, saya screen yuk.
Susah apa nomor satu? Masih di nomor satu semua. Ide dari konstruksi bersarang bisa diterapkan untuk operator kondisi benar. Operator kondisi bisa digunakan untuk mengoptimalkan cek kondisi yang rumit benar. Saat memprogram perintah berkondisi bersarang, aturan-aturan yang sebelumnya telah dipelajari akan digunakan benar. Berarti yang nggak benar yang, nah, kita kan belum belajar elif, baru habis ini belajar elif.
Suara aku ada bising-bisingnya nggak, Mahesa? Aman ya? Aman kah? Oke. Nomor 4, teman-teman jangan lupa titik dua setelah if atau else ya. Ini masih banyak juga nih yang lupa titik duanya. Nih, kamu belum ngasih titik dua di sini, kamu belum ngasih titik dua di sini, kamu belum ngasih titik dua di sini juga. Tuh, terus jangan lupa ketika if, operasi kondisinya pakai sama dengan dua ya. Gitu. Pokok setelah if, setelah else, setelah elif, terus selalu titik dua. Nah, ini juga ini Alia belum titik dua. Ini juga belum ada titik dua. Ini juga belum titik dua. Ini juga belum titik dua. Ini nggak usah, Alia. Jadi tadi kan ini udah else ya. Jadi else itu berarti kalau dia nggak mau atau selain dari barang promosi gitu. Jadi nggak usah, ini dihapus saja. Jadi ini diganti else, terus titik dua. Terus ini titik duanya di sebelah sini nih, di terakhir sini. Di sini juga, di terakhir. Nah, Yes. iya. Wih, Yes. nomor 6 kamu, Cliff. Nomor 6, jadi dia pertama menawarkan apa kamu ingin melihat barang paling laris kami gitu. Jadi kalau misal jawabannya ya, dia akan ngasih eh kalau iya maka ditawarkan untuk kategori. Oh, kalau iya dia nawarin kategori. Terus habis itu kalau kategorinya iya, kalau kategorinya makanan dia ngecetak ini. Terus kalau kategorinya lainnya dia ngecetak ini. Nah, selain itu, ini maksudnya selain kalau dia nggak mau jawabannya ini, jawabannya yang pertama nggak iya, itu baru selainnya ini. Beritahukan kami jika kamu ingin berubah pikiran. Nah, berarti dari situ ada berapa kondisi nih? Satu, dua, tiga. Ada tiga ya? Lima. Tiga. Mm-mm. Ya, bikin. Ini udah agak, dia menjorok ini artinya ada if else lain gitu nih. Udah agak hint sih. Hint apa itu? Petunjuk ya. Jadi pertama kamu bikin inputan dulu untuk tanya apa kamu ingin melihat barang paling laris kami. Nah, kalau iya dia ngasih if else lagi dia minta inputan yang kedua, kalau enggak dia ngeprint ini. Beritahu kami jika kamu ingin berubah pikiran. Itu apa? Hah? Ini. Iya, itu boleh sih langsung jadiin nama variabel aja, jadi inputan nama variabel inputan untuk tanya apa kamu ingin melihat barang paling laris kami. Kalau mau diganti juga nggak apa-apa, nggak harus ngikut itu kok, variabelnya bebas. Paham tapi kan ini yang barusan aku jelasin? Ya. Oke. Safa,
Mana Safa? Nomor berapa Safa? Mana else yang kedua kamu mana ini? Kok print tiba-tiba print? Kan pasangannya if selalu ada else. Else-nya tadi kamu hapus berarti. Coba bikin else-nya. Ya deh boleh mulai dari awal boleh deh. Nah, else-nya karena dia pasangannya if yang atas ini berarti harus setara di sini. Nah, itu ada spasinya tuh masih coba dihapus ada spasi antara garisnya sama else-nya. Kalau else berarti dia menjorok print-nya menjorok ke dalam. Nah, lurusnya ini, lurus ini. Itu masih ini langsung menjoroknya bikinnya pakai tab aja, Safa. Nah, gitu udah bener tuh. Oke, coba. Nah, itu bisa. Pokoknya if itu kan ada pasangannya else ya, teman-teman. Jadi kalau berpasangan itu pastikan sejajar, kayak aku bilang tadi. Nah, ini Alia, ini kan pasangannya if. Jadi kalau misal dia if, terus misal dia if, misal dia jawabannya ya, berarti kan dia akan masuk ke sini. Nah, kalau enggak, otomatis kan berarti pasangannya atau lawannya dari if ya. Pasangan atau lawan sih yang benar? Pasangan lah gitu. Jadi kalau if else, jadi kalau enggak dia kan akan ngeprint beritahukan kami jika kamu berubah pikiran. Berarti else-nya ini harus di sini, sejajar sama if atasnya. Nah, ini kenapa ada kategori lagi di bawah ini? Coba dihapus. Nomor 6. Siapa tanya nomor 6 barusan? Oh, Arujan. Mana Arujan? Coba lihat soalnya. Tulisannya kali atau enggak? Oh, nomor 6 yang aku jelasin ke Cliff barusan ya. Ketika jawaban if jawaban lower, if jawaban lower sama dengan ya, masuk ke kategori yang tertarik. Oke, terus if kategori lower sama dengan makanan, print susu 1L, cookie kismis, persik, else deterjen, laundry, sikat sepatu. Selain itu, ngeprint beritahukan kami jika kamu berubah pikiran. Iya, udah bener ya? Hmm, 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 hmm. Apakah kamu ingin... Ini udah pencet centang barusan. Coba lowernya di ini, jangan langsung if jawaban dot lower gitu deh. Nah, lowernya dihilangin dulu coba. Yang ini juga, yang kategori. Di ini dulu, di stop dulu dong ini. Dihapus kurungnya. Jangan pusing. Jangan pusing. Kurungnya dihapus dulu. Lower itu jangan langsung digabungin gitu, Arujan. Lower itu kamu bikin variabel di bawahnya lagi. Jadi jawaban sama dengan jawaban dot lower. Kayak gitu.
Mungkin kamu menerapkan prinsip ini ya, efisiensi yang minggu kemarin aku jelasin ya. Itu nggak selalu semua bisa digituin sih. Setahu aku lower tuh masih pakai yang variabel dot lower gitu. Nah, ini kategorinya juga masih ada kurungnya, coba dihapus. Itu kurungnya kan bawaannya dari lower yang kamu tulis tadi kan. Nah, udah coba cek lagi. Nggak harus sama kok yang dimasukin sama soalnya apa yang kamu masukin. Nggak, masih ke ini. Bentar ya. Kata-kata yang di dalam petiknya udah sama persis belum ya? Kayaknya sudah sama ya. Atau ada kamu typo? Apakah Nah, kamu ingin melihat barang paling laris kami itu sih? Nah, ini sih. Ini kalau bener sih. Sih ya. Ini kayaknya ada spasi di sini. Coba dihapus. Coba cek lagi ini. Yang ini dong. Yang centang dong. Hah, belum. ah, Nah, ini lagi nih. Ini spasi lagi nih. enggak. Oh, ini. Belum. Belum. Bentar. Beritahukan kami jika kamu berubah pikiran. Ya, itu kayaknya ada kata-kata pasti sih yang salah. Udah bener kok itu. Jawaban, terus if jawaban iya, kategori, dan kategori yang tertarik, kanan. Kalau nggak makan ada terjadi. Terusnya ada bener sih, serius. Tapi ya mungkin kata-kata. Coba Nggak dilihat maksudnya. lagi kata-kata. Iya, pokoknya dicek kata-kata ini sih. Kayak apakah kamu ingin, nah yang di dalam yang ditampilkan di sini tuh harus sama persis. Yes. Nah ini nih, kayaknya C-nya ini besar nih. Tapi di sini kecil lah. Coba deh pakai C besar. Bentar. Yes. Cliff ya? Bentar, Cliff. Ini aku gregetan. Pakai yang ini langsung, Arjan. Nah, Nah, W. Nah, ini juga nih, ini juga. Ini harus sama, Cliff. Apa yang kamu tulisin di dalam petik itu harus sama persis sama yang ada di soal ini. Nah, ini kategori yang tertarik. K-nya pakai K besar. Ntar aku koreksi satu-satu. Loh, Eh, hilang ya? Ctrl Z, Ctrl Z. nah, Ctrl Z. kontrol. Nah, kenapa, Rujan? Terus gak 2 sampai kategori. 7 di sini. Iya, sampai Terus 7. Terus ini spasi dulu, terus C-nya besar. Habis koma, spasi C-nya besar. Ini juga dikasih spasi, habis koma. Beritahukanlah, beritahukan. kita bukan. Ini loh, beritahukan. Udah jam segini, ini belum istirahat ya. Oh, bentar, Cliff. If jawaban sama dengan ya kategori. Nah, ini belum kamu kasih T2, Cliff. Langsung centang aja nyetaknya. Gak harus kamu, gak apa-apa kok. Oke, 17.50. Kita istirahat dulu ya sampai jam berapa berarti? 18 WIB.
Bentar nih, greget lihat anunya Cliff. Udah di enter itu Cliff. Habis kamu nulis barang rumah tangga. Nah, habis itu enter coba. Terus jawab ya. Nah, terus enter. Nah, habis itu coba barang rumah tangga enter. Berarti deterjen laundrymu kenapa nggak kebaca? Dan ntar istirahat dulu istirahat.
Halo, udah pada balik belum nih? Halo teman-teman. Halo. Yang lain? Oke, oke. Gimana tugas satu? Susah nggak? Susah nggak? Yang tugas barusan? If else bercabangnya. Susah. Kenapa? Kira-kira ada yang mau ini nggak? Ada yang mau bilang susahnya tuh ketika apa sih? Kalian tuh merasa tidak bisanya tuh ketika bagian mananya? Apa kayak bagian membaca soalnya tidak paham atau mungkin ketika kalian nggak tahu ini harus dimasukin ke if atau dimasukin ke else kayak gitu coba kasih tahu aku. Kan susahnya di mananya? Di mananya Mahesa? Kamu yang bilang susah Mahesa. Lain Mahesa juga boleh. Jadi aku misal kalian bilang susahnya nggak tahu Miss mau taruh itu di F di F di if atau di else kayak gitu atau mungkin apa tuh jadi aku nanti bisa jelasin lebih terkait itu gitu loh. Nomor 7. Ada kesusahan apa enggak dulu? Maksudnya kesusahannya di bagian apa kok? Kesusahan. Nanti aja dulu ya Rara ya. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya dulu ya. Nah, sebelum jelasin selanjutnya nih makanya aku tanya nih. Nggak ada yang tahu. Di- Kira-kira letak susahnya di mana tuh nggak ada yang tahu ya? Ya susah aja gitu ya pokoknya. Tujuh susah. Maksudnya selain tujuh. Yang tipe logis. Oh gitu, kalian susah ngerasa itunya ya? Kayak ini harus pakai lebih besar atau kurang dari sama dengan gitu. I see. Gitu dong kan enak. Oke, oke. Nanti aja dulu ya nomor 7 kalau kalian kerjain setelah kelas. Misal kayak udah nggak tahu ini. Nanti minta jawaban ke aku di grup ya. Kalian join grup kah? Atau orang tua kalian yang join grup? Kalian juga apa-apa join grup. Minta linknya ke orang tua kalian. Oke, aku jelasin yang selanjutnya ya. Oke, terkait yang tadi operasi logis. Kalian bingung di operasi logis. Jadi teman-teman, kalau aku sih ya biasanya gini sih. Operasi logis itu ketika yang diidentifikasi oleh soalnya kata kayak sarapan, terus misal sesuatu yang mengenyangkan gitu kan. Artinya kan dia itu butuh
satu kata gitu ya. Dia mengidentifikasikan dia masuk if atau else berdasarkan satu kata ya kan. Kak ini dia butuh satu kata sarapan, dia butuh satu kata mengenyangkan gitu. Nah, kalau kayak gini tuh kalian pasti pakai ini teman-teman, sama dengan dua atau sama dengan lah intinya kayak gitu. Nah, terus kapan pakai lebih besar, kurang dari, sama dengan, lebih besar, kurang dari, ya gitu. Itu biasanya kalau kalian bermain sama angka gitu. Jadi kalau pakai kata sarapan kan nggak mungkin lebih besar dari sarapan gitu kan nggak ada ya. Jadi kata itu biasanya kita cuman mainnya di sama dengan, sama, bukan, sama dengan. Jadi kalau jika katanya sarapan ya otomatis sama dengan dong. Kalau katanya bukan sarapan ya berarti pakai yang bukan sama dengan gitu. Kalau menyenangkan kan juga. Jadi kalau katanya mengenyangkan berarti kan sama dengan. Kalau katanya bukan mengenyangkan gitu berarti pakai yang bukan sama dengan gitu. Kalau kata itu pasti pakainya sama dengan atau bukan sama dengan dah itu dulu. Nah, makanya selanjutnya ini nanti contohnya ada yang angka nih. Oke, aku jelasin dulu selanjutnya ini tentang apa. Jadi selanjutnya ini tentang kondisi di beberapa cabang. Nah, kalian kan tadi taunya kan cuman if, else saja kan. Nah, ini ada bentuk lain. Jadi bentuk lainnya ini elif. Terus apa bedanya gitu kan? Ini tuh biasanya untuk kalau if itu kalau if kan biasanya kondisi benarnya, terus else kondisi lainnya atau kondisi yang tidak gitu kan. Nah, kalau elif ini sebenarnya hampir sama kayak if. Bedanya dia itu biasanya ada kondisi yang berbeda dari if-nya, sehingga dia butuh untuk pekondisian kedua gitu. Selain else tapi, ini langsung contoh aja biar nggak bingung. Biasanya kalau teori itu emang agak ini. Nah, misal nih, program itu harus meminta inputan banyaknya barang yang harus dibayar. Jadi total ya. Terus yang kedua dia minta inputan jam atau waktu saat ini. Dua inputannya. Nah, jika barang yang dibeli itu lebih dari 10 pagi sampai jam 12 siang, berarti harus dibayar jadi setengah. Kalau lebih dari jam 8 malam sampai jam 10, yang dibayar seperempat dari totalnya. Gitu kan ya. Nah, ini biasanya kalau dari sampai apalagi untuk jam gitu kan. Jadi 10 pagi sampai jam 12, jam 8 malam sampai jam 10. Nah, itu kita pakainya ini N. Jadi kalau jam 10 sampai aduh susah nulisnya. Jam 10 sampai jam 12 berarti dia pakainya lebih dari 10 dan kurang dari 12. Terus kenapa ini pakai sama dengan? Karena jam 10 dan jam 12-nya dia masuk ke totalnya yang dibagi setengah. Tuh, karena ini sebenarnya udah jelas sih jamnya jam 10 pagi, dari 10 pagi sampai jam 12 gitu. Berarti dia pasti pakai yang lebih besar sama dengan. Karena jam 10-nya kan berarti masuknya juga ikut ke sini gitu kan. Karena dari jam 10 sampai jam 12. Ya jelas sih itu. Nah, berarti kalau untuk yang jam 8 malam sampai jam 10, nah di sini dia diidentifikasinya pakai jam yang apa tuh namanya ya? Malam itu diidentifikasikan kayak jam 1 tuh jam 13 gitu. Jadi kalau dia nanti kan kalau 8 malam kan sama aja kayak 8 pagi kalau kita pakai 8 kan. Jadi 8 itu 20 dan sampai jam 10 berarti kurang dari 22 gitu. Jadi dari jam 8 malam sampai jam 10 itu pasti lebih dari yang pertama yang dari N sampai waktunya itu kurang dari. Jadi kurang dari jam sampainya gitu. Itu trik untuk jangka waktu jam ya. Jadi jangka waktu jam tuh pasti pakai apa? Lebih besar terus sama kurang dari terus dihubungnya pakai N gitu. Jangan lupa ini waktunya juga disebutkan dua kali. Itu sih dari itu dulu deh, dari penggunaan operator logisnya untuk menulis dari jam 10 pagi sampai jam 12, jam 8 malam sampai jam 10, paham? Paham. Yang lain? Nggak apa-apa kalau nggak paham, nanti aku jelasin lagi.
Volumku kecil ya? Agak bingung, kayak aku jelasin lagi ya. Tes, tes. Aku nge-lag nih kayaknya. Nge-lag nggak? Suaraku kecil, teman-teman. Udah sedekat ini nih. Nih, sedekat ini. Selalu Arujun habis ini, aku doang kayaknya. Jangan overthinking gitu. Oke, aku jelasin lagi ya. Aku belum jelasin ininya loh ya. Aku belum jelasin if else-nya loh. Aku masih jelasin penggunaan operator logis karena kalian tadi bingung operator logis. Jadi kalau kata suatu kita mengidentifikasi kondisinya berdasarkan kata yang diinputkan pengguna, nah otomatis kita pakainya sama dengan dua. Gitu dah ya. Itu udah clear kan? Nah, selanjutnya ini gimana kalau kita identifikasi kondisinya berdasarkan jam. Jadi rentang jam tertentu gitu kan. Jadi ada jam 10 pagi sampai 12 dan ada jam 8 malam atau jam 20 sampai 22 gitu. Nah, itu udah kita sepakati kita harus pakai yang namanya N dan nggak ada pertanyaan kenapa pakai OR ya. Karena di antara. Jadi kalau di antara itu ya pasti dua kondisinya harus bener. Kalau satu bener kan nggak mungkin. Dia pakai N dah. Nah, terus cara pakainya adalah jam yang paling yang dari atau jam yang paling kecilnya itu pasti lebih besar. Jadi kan di antara itu kan pasti lebih dari 20. Di antara 20 sama 22 itu kan pasti lebih dari 20 dan kurang dari 22 kan? Kan nggak mungkin lebih dari 20 sama lebih dari 22. Kan di antaranya ini. Kan di antara ini kan 21. Jadi kan lebih dari 20 dan kurang dari 22. Gitu. Jadi kan harus identifikasi eh, yang ada di dalam atau di antara yang ada di antara ini gitu. Ya pasti lebih dari yang paling kecil dari angka yang jam yang terkecil sama kurang dari jam yang terbesar gitu. Nah, ini kebetulan karena jam, makanya dia pakai lebih darinya sama dengan. Kenapa? Karena ya jam 10 itu masuk ke sini gitu. Nggak ada kondisi ketika nah, ketika kondisinya gini, tapi nggak ada sih jam itu. Jam ya pasti dia nyebutnya dari jam 10. Masa lebih dari jam 10? Oh bisa gitu ya? Lebih dari jam 10. Nah gitu, lebih dari jam 10. Berarti kan jam 10-nya nggak ikut. Ya nggak? Bener nggak maksud aku gitu? Nangkep nggak itu? Lebih dari jam 10 kan jam 10-nya nggak ikut. Nah kalau jam 10-nya nggak ikut berarti nggak usah sama dengan. Sama dengan ini kalau jam 10-nya dia ikut ke kondisi itu. Gitu. Gimana? Paham nggak? Paham. Sip, sip. Yang lain, yang lain, yang lain. Oke, mantap, mantap. Oke, kalau udah tentang operasi operasi apa sih? Operator logis, lanjut ke elifnya ya. Nah, jadi di sini tadi aku udah bilang ada kondisi mm, 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 dibayar ya. Jadi ada dia minta dua inputan, meminta input banyak yang harus dibayar, banyak yang harus dibayar sama waktu. Ya, otomatis dia minta dua inputan, total sama waktunya. Nah, yang kita atur kondisinya itu adalah waktunya gitu. Jadi ketika waktunya antara jam 10 pagi sampai jam 12 dan waktunya jam 8 malam sampai jam 10 gitu, otomatis berarti kita pakai kondisinya yang waktu. Nah, terus yang totalnya buat apa, Kak? Yang total untuk supaya dia nanti berdasarkan jam ini totalnya bisa berpengaruh. Jadi kalau jam 10 pagi sampai jam 12 dia tuh totalnya jadi setengah, dibagi dua. Terus kalau jam 8 malam sampai jam 10 totalnya jadi seperempat, dibagi 4 gitu. Nah, oke. Jadi pertama kita bikin inputan total untuk pengguna menginputkan jumlah total barang yang dibelinya. Terus kita minta inputan juga untuk waktunya.
Jadi waktu sekarangnya supaya kita bisa identifikasi dia belinya di jam kapan gitu kan. Nah, oke, berarti selanjutnya bikin kondisi sesuai waktunya. Nah, ketika waktu yang dibutuhkan pengguna itu antara jam 10 dan jam 12, dia total yang sudah diinputkan pengguna nanti sama dengan total dibagi 2. Gitu. Nah, terus lah katanya nggak pakai pembagian lagi. Kok sekarang pakai pembagian? Bukan nggak pakai ya, maksudnya yang nggak pakai itu adalah ketika if ini gitu. Jadi kalau misal ada soal yang ada totalnya gitu ya berarti tetap pakai ini dong kan karena butuh perhitungan tetap gitu. Nah, ketika totalnya sudah dibagi 2 lalu ngeprint. Jadi promo yang harus dibayar totalnya tinggal ditulisin lagi karena dia ngeprint totalnya kan di sini kan. Nah, terus kenapa pakai elif? Karena kalau misal kita nggak tulis elif ini, kan kondisi yang kedua ini nggak akan teridentifikasi. Sedangkan kondisi dua ini dia butuh tindakan dibagi jadi seperempat. Gitu. Nah, terus kenapa nggak else-nya aja, Miss, yang ditaruh di sini? Ya nggak bisa, karena else ini juga butuh print. Else-nya juga butuh, kalau dia nggak antara jam ini, kan jamnya masih banyak kan, sehari kan 24 jam. Bisa aja dia jam 5 pagi kan beli apa gitu. Beli Coca-Cola misalkan, kita nggak tahu. Nah, dia akan ngeprint yang harus dibayarnya itu masih harga tetapnya gitu. Jadi nggak bisa langsung if else, kita tetap butuh elif. Gitu. Makanya di sini penggunaan elif. Nah, jadi kalau elif sama sebenarnya hampir penggunaannya itu persis sama if-nya ya. Bedanya dia itu cuman ya karena kondisinya berbeda. Kalau yang di if ini waktunya untuk 10 antara jam 10 sampai jam 12, di elif dia jamnya untuk jam 8 malam sampai jam 10 malam. Itu nanti totalnya sama kayak tadi, total sama dengan total dibagi 4. Jadi totalnya sekarang sudah dibagi 4, lalu bikin print dengan total yang sekarang. Nah, baru deh dibikin else atau untuk selain jam 10 pagi sampai jam 12 dan selain jam 8 sampai jam 10. Berarti bisa aja dia jam 10 malam sampai 8 pagi atau mungkin jam 12 sampai jam 8 malam. Kan nggak ada nih di sini. Selain jam ini, antara jam ini gitu. Nah, maka dia akan ngeprint yang harus dibayar total dari aslinya yang diinputkan, nggak ada diskon. Seperti itu. Ada pertanyaan? Dipahami dulu ya. Susah kali. Enggak, belum belum dicoba. Ini kalau coba sering gampang itu. Enggak apa yang mau ditanya? Pertanyaan saya tunggu sampai 18.20. Ini ada yang selain WIB bukan? Oke, waktu habis. Asik. Loh, kok marah? Berhenti share screen. Nah, ini pertanyaan ketika aku menginputkan hmm, totalnya 1.000 di jam 1 siang. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak total sekarang berapa? Aku nginputin total harga yang pertama 1.000 di jam 1 siang itu berarti jam 13. Totalnya sekarang berapa? Ada yang tahu? Ada yang main? Gimana sih liriknya?
Aku nginputin totalnya 1.1000. Terus waktunya aku nginputin, gimana tadi dia nginputin yang ini? Nah, 13 gitu. Kira-kira yang diinputkan, yang di output yang ditampilkan, kirain tahu? Oh my God. Iya, betul. Tetap 1.000. Pintar. Terima kasih, Alia. Jadi karena kenapa? Karena 13 nggak masuk ke kondisi yang pertama dan nggak masuk ke kondisi yang kedua. Jadi dia nggak dapat promo sehingga hasilnya yang harus dibayar tetap 1.000. Mantap, mantap. Akhirnya someone can answer. Oke, contoh lagi. Contoh lagi nggak? Nggak usah lah ya. Contoh lagi nggak? Contoh mulu udah langsung kerjain aja lah. Jadi kesimpulannya, ini udah jam berapa juga? Misal ada banyak cara ya untuk program konstruksi berkondisi itu ya. Jadi ada perintah yang kondisi, terus ada yang kondisi bersarang, terus ada kondisi dengan beberapa Jepang. Jadi kalau kondisi itu yang kemarin yang if else, berkondisi bersarang berarti if else dalam if else, terus berkondisi dengan beberapa cabang if else gitu. Jadi kalau bisa sebenarnya semua tugas itu bisa pakai if itu sebenarnya bisa, tapi kan kurang efisien dan nanti kalian nentuin kondisinya itu akan lebih banyak gitu. Makanya kita pakai yang if else atau if elif. Tuh, oke, kita contoh yang ini soal nomor 2 ya. Nah, ini. Apa nih? Mabok, mabok. Mabok soal. Oke, nih. Soalnya lanjut, Longevity lanjut memperbaiki rekomendasi pintar mereka. Jadi untuk permintaan kategori terlaris, produk itu dicetak anggur sultana. Produk mingguan dicetak anggur sultana. Terus untuk permintaan kategori vegan, itu rekomendasinya cobalah asparagus dan tofu. Nah, untuk semua kasus lainnya, itu bagaimana dengan kebab daging? Kayak gitu. Udah jelas ini, ada 3, otomatis kita pakai if, elif, else. Ya kan? Nah, berarti if else else dibuat setara. Seperti kita memilih pasangan yang setara. Asik. Jangan lupa titik dua nih. Kenapa banyak yang lupa titik dua terakhir ya? Selalu ya, if, elif, else itu terakhirnya setelah kondisinya itu selalu pakai titik dua. Oke? Jadi ini bikin kategori untuk masukkan kategorinya. Jadi ketika kategori if kategorinya terlaris nih, berarti produk dicetak produk mingguan anggur sultana. Ketika kategorinya vegan, berarti elif kategori sama dengan vegan. Sama dia penulisannya kayak if, teman-teman. Bedanya ya cuman apa yang ada, karena yang pertama terlaris, yang kedua vegan gitu. Tapi yang else ini juga tetap harus di print kayak gitu. Makanya dia butuh yang namanya elif. Sama persis penulisannya. Jadi elif kategori sama dengan vegan, maka dia ngeprint cobalah asparagus dan tofu. Jangan lupa tabnya sekali. Jadi setelah elif tabnya segini, jangan dua begini. Tuh. Terus else-nya juga tinggal ngeprint selain kalau dia nggak mau, eh kalau dia kategorinya nggak terlaris sama vegan, dia akan ngeprint bagaimana dengan kebab daging, kayak gitu. Udah agak bingung kan ini kan kenapa vegan dan teralis pakai sama dengan kan? Udah aku jelasin kan tadi. Gitu. Oke, silahkan dikerjakan. Ih, full yapping ini dari tadi sampai jam segini. Kenapa, Arjan?
Aku tunggu sampai 18.30 udah harus selesai. Enggak. Maksudnya 18.30 habis itu kita kesimpulan ya. Kalian ada yang ambil kelas selain PS nggak sih? Di Algonova. Kelas apa gitu? Matematika gitu? Nggak ada. Nah, itu yang belum bisa bedain lebih besar dari sama lebih besar sama dengan. Nah, itu ikut kelas matematika aja tuh. Bercanda ya. Nggak ada satupun aku beli. Di platform kalian ada notifikasi nggak sih? Di kanan atas tadi pas buka, ada nggak? Atau udah? Ada ya? Itu lomba. Coba ikut lomba deh. Kalau mau ikut diklik ya daftar tuh nanti diarahin ke Google Form tuh lomba Mat Battle sama Bebras. Bebras itu kayak logika gitu. Kalau mat ya matematika. Join. Kayaknya besok deh terakhir daftarnya kayaknya ya. Lupa. Atau udah ada yang join nih. Nggak ada pertanyaan ini. Jangan dong. Janganlah kamu menyerah kok menyerah sih. Bukan menyerah itu berarti jadikan notifikasi nggak tuh? Motivasi Arujan untuk supaya wah aku harus bisa dan aku harus bisa menyelesaikan soal ini gitu. Jangan dijadikan menyerah dong. Mana sih soal satu apa sih? Soal satu selalu ini kan? Selalu enggak drag and drop ya nomor satu ya? Apa? Ya drag and drop ya? Bisa nggak sih ngirim foto dari chat sini? Nah tuh jawabannya tuh tak kirim di nomor satu kolom nomor satu di chat. Oke yuk kita udah jam segini kita kesimpulan dulu. Balik ke Zoom lagi dikerjain nanti. Kan kalau mau tanya jawabannya di grup boleh banget loh. Kalau belajar-belajar harus ada tugas tambahan nggak sih di soal ini? Ada kan latihan ekstra itu boleh dikerjain latihan-latihan gitu biar nggak kaget gitu minggu pertemuan minggu depan tiba-tiba udah materi kan belum paham.
Jadi buat latihan-latihan, misalkan ngerasa kurang paham gitu. Oke, yuk. Apa kesimpulan hari ini? Kesimpulannya udah diakhiri. Apa nih kesimpulannya? Kesimpulan belajar hari ini belajar apa? Elif. Ya, belajar Elif. Jadi namanya adalah operator berkondisi bersarang ya. Jadi kita belajar gimana tadi yang pertama penggunaan if else, terus yang ini penggunaan elif. Tuh, aduh udah nih kelas selanjutnya udah sampai masuk nih. Oke, kita akhiri dulu. Sampai ketemu minggu depan kita bakal belajar tentang apa ya? Lupa lagi. Oh, minggu depan. Minggu depan kita belajar tentang perulangan. Tuh, jadi ada nomor perulangan atau bahasanya loop. Oke, selamat malam.